di mana sebenarnya Abu Nawas menyembunyikan kuda raja. Sementara itu, suasana di balairung istana keesokan harinya benar-benar sibuk. Raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Di hadapannya, deretan pasukan berkuda, pemburu istana, pengintai, dan bahkan beberapa tukang gosip kerajaan dipanggil untuk ikut membantu pencarian. Pada suatu pagi yang cerah, langit istana tampak lebih biru dari biasanya. Udara berhembus lembut membawa aroma kayu manis dari dapur istana, dan suara burung-burung berkicau seolah ikut merayakan hari istimewa. Di halaman istana, para penjaga bersiaga penuh, para pelayan berlalu lalang dengan wajah tegang, dan rakyat berdesakan di luar gerbang menanti sebuah kabar besar. Ternyata, sang raja baru saja membeli seekor kuda yang tidak biasa. Bukan sembarang kuda pasar, apalagi kuda dari ladang tetangga. Ini adalah kuda super mahal yang dibeli dari kerajaan jauh di seberang gurun. Kudanya gagah, berwarna coklat tua mengkilat, dengan surai panjang yang ditata seperti rambut bangsawan. Matanya tajam, sorotnya seperti bisa membaca pikiran manusia. Menurut kabar burung, dan ini kabar yang menyebar cepat, kuda ini konon bisa memahami perintah manusia hanya dengan bahasa tubuh. Bahkan, ada yang bilang kuda ini bisa membedakan antara pembohong dan jujur. Bayangkan seekor kuda yang bisa tahu kalau kamu sedang ngutang tapi pura-pura lupa bayar. Sang raja begitu bangga. Ia menyebut kudanya sebagai permata istana. Ia bahkan menyuruh pengrajin istana membuatkan pelana emas dengan hiasan batu permata di pinggirannya. Tak hanya itu, kuda ini punya kamar sendiri, lengkap dengan kipas bambu otomatis yang digerakkan oleh 2 pelayan bergantian. Bahkan makanan si kuda, rumput terbaik dari pegunungan utara, harus disajikan dengan piring perak. Rakyat harus tahu betapa hebatnya kudaku, ujar raja sambil mengelus dagu kuda dengan penuh kasih sayang seperti sedang mengelus bayi sendiri. Beberapa penjaga sampai iri karena belum pernah diperlakukan sehangat itu oleh raja. Tak butuh waktu lama, kabar kuda sakti ini tersebar ke pelosok negeri. Warga berbondong-bondong datang ke istana, bukan untuk meminta pajak diturunkan atau mengadukan tetangga yang curang timbang di pasar, tapi untuk sekadar melihat kuda itu berkedip. Ya, sesederhana itu. Dan benar saja, saat kuda itu mengangkat satu kaki depan, semua orang bersorak. Saat ia mengibaskan ekor, ada yang pingsan karena mengira itu kode ilahi. Dunia jadi heboh, dan raja makin besar kepala. Ia berdiri dengan tangan berkacak pinggang sambil tertawa puas. Beginilah kalau punya kuda yang bukan kaleng-kaleng, serunya. Tapi tenang, seperti biasa, di balik tawa raja yang lebar itu, selalu ada kejadian lucu yang siap meledak kapan saja. Dan tentu saja, siapa lagi biang keroknya kalau bukan Abu Nawas. Setelah 3 hari berturut-turut kuda istimewa itu menjadi tontonan rakyat, sang raja mulai bosan. Bukan karena kudanya jelek, tidak. Tapi karena dia merasa belum puas. Kudaku sudah terkenal, rakyat sudah tahu dia gagah. Tapi, itu belum cukup, ujar raja sambil mondar-mandir di aula. Seorang menteri yang malang mencoba bertanya, maksud Baginda. Raja berhenti. Dengan sorot mata penuh ide konyol, ia berkata, aku ingin menguji seberapa sulit menyembunyikan makhluk sehebat ini. Para menteri saling pandang. Yang satu menahan napas, yang lain ingin pura-pura pingsan. Tapi raja tak peduli. Ia segera mengumpulkan rakyat di alun-alun dan berkata lantang, wahai rakyatku. Aku menantang kalian. Siapapun yang mampu menyembunyikan kudaku, sampai tak bisa kutemukan dalam waktu 3 hari, akan kuberi hadiah besar. Emas, tanah, dan mungkin 1 bulan libur pajak. Sekejap, semua rakyat terdiam. Mata mereka membesar, mulut terbuka, tapi tidak ada yang bersuara. Pikiran mereka satu, ini jebakan. Siapapun yang berani menyembunyikan milik raja, apalagi kesayangan seperti kuda ini, bisa-bisa dituduh makar. Bisa masuk penjara, atau lebih parah, disuruh memandikan kuda istana sampai tua. Seorang petani gemuk di kerumunan berbisik ke temannya, kalau aku nyembunyiin, lalu ketahuan, bisa-bisa kepalaku disembunyiin juga. Akhirnya, tak ada satupun yang berani maju. Sampai suara santai nan familiar terdengar dari belakang kerumunan, hamba sanggup, tuanku. Ya, seperti yang sudah bisa ditebak.
Abu Nawas, si penantang logika dan pemutar otak raja, melangkah maju dengan senyum santai seperti mau pinjam sendok, bukan nyembunyiin kuda negara. Raja langsung menyipitkan mata. Kau, Abu Nawas lagi. Siap, tuanku, jawab Abu Nawas. Tapi hamba minta syarat tambahan. Raja menaikkan alis. Apa itu? Abu Nawas menjawab, kalau hamba berhasil, tolong jangan hanya beri hamba emas. Beri juga, piala kuda terbaik versi rakyat. Penonton tertawa. Raja mendengus. Kalau begitu, silakan. Tapi ingat, kalau sampai kudaku bisa kutemukan dalam waktu 3 hari, bersiaplah tinggal di penjara bersama tikus dan kelelawar. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba tidak takut tikus, tuanku. Kelelawar malah bisa jadi teman ngobrol. Rakyat makin terpingkal. Raja makin panas. Dan petualangan Abu Nawas pun dimulai. Sore itu, setelah menyatakan kesediaannya menyembunyikan kuda, Abu Nawas dibawa menghadap raja di balairung istana. Di sana, para menteri, panglima, dan seluruh petugas istana sudah menunggu dengan ekspresi campur aduk, penasaran, tegang, dan tentu saja, takut kalau rencana ini bakal berakhir kacau seperti biasa kalau Abu Nawas sudah turun tangan. Baiklah Abu Nawas, kata raja dengan suara yang berusaha terdengar serius tapi tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Ini adalah kuda kesayanganku. Kalau kamu sampai menyakitinya sedikit saja, kamu akan kusuruh tidur bersama ular istana seminggu penuh. Tenang, tuanku, jawab Abu Nawas kalem. Saya akan memperlakukannya seperti memperlakukan istri, maksud hamba, seperti memperlakukan emas. Penjaga tertawa tertahan, para menteri pura-pura batuk. Raja mendengus, tapi akhirnya mengangguk. Kau punya waktu sampai matahari terbenam hari ini untuk menyembunyikannya. Mulai besok pagi, aku dan seluruh pasukanku akan mencarinya. Kalau sampai kudaku ditemukan sebelum 3 hari, kau tahu sendiri akibatnya. Deal, tuanku, jawab Abu Nawas ringan. Hamba tidak akan menyembunyikannya di bulan. Tapi, mungkin hamba akan menyembunyikannya di tempat yang tidak terpikirkan oleh siapapun, termasuk Baginda. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas membawa pergi kuda raja. Ia menuntunnya keluar gerbang istana sambil bersenandung kecil, seperti orang yang mau jalan-jalan ke pasar. Rakyat mengikuti dari jauh, bertanya-tanya, dia mau sembunyikan di mana ya? Di dalam gua, di gunung, di tengah danau, atau di dalam rumahnya yang sempit itu. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Tak satu pun tahu apa yang ada di kepalanya. Itulah yang paling berbahaya dari pria cerdas macam dia, ide gilanya tak bisa ditebak, tapi hasilnya selalu bikin orang geleng-geleng kepala. Dan seperti biasa, saat malam turun dan cahaya bulan menyapu atap-atap rumah rakyat, hanya satu pertanyaan yang menggantung di langit, di mana sebenarnya Abu Nawas menyembunyikan kuda raja. Sementara itu, suasana di balairung istana keesokan harinya benar-benar sibuk. Raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Di hadapannya, deretan pasukan berkuda, pemburu istana, pengintai, dan bahkan beberapa tukang gosip kerajaan dipanggil untuk ikut membantu pencarian. Aku beri waktu 3 hari. Jika dalam waktu itu kita bisa menemukan kudaku, Abu Nawas akan langsung kutangkap dan dijadikan penghibur tikus-tikus di ruang bawah tanah, ujar raja dengan nada mengancam. Pasukan bersorak, mereka siap bergerak. Tapi, ada satu masalah. Yang mulia, kata Panglima ragu-ragu, kami tidak tahu kemana harus mencari. Cari kemana saja, seru raja, hutan, lembah, gua, danau, bahkan di balik jerami kandang kambing. Jangan tinggalkan satu tempat pun. Dan mulailah pencarian besar-besaran itu. Ratusan pasukan menyebar ke segala penjuru. Rakyat di desa-desa sekitar didatangi. Anjing pelacak dikerahkan. Bahkan raja memerintahkan agar setiap suara, yang terdengar harus diselidiki, siapa tahu itu si kuda. Sementara itu, para rakyat yang kemarin menonton dengan tertawa kini hanya berani bergumam pelan, untung kita nggak ikut tantangan itu. Gila juga Abu Nawas. Di pasar, orang-orang membicarakan ini sambil makan roti kering. Di warung kopi, para kakek berdebat teori konspirasi, saya yakin Abu Nawas itu bukan sembunyiin ke tempat jauh. Pasti dekat-dekat sini. Dan benar saja, Abu Nawas, saat ditanya oleh tetangga sebelah rumahnya kemana kuda itu dibawa, hanya menjawab sambil tertawa, sudah kubungkus dan kukirim ke langit. Tetangga itu langsung pingsan, kirain beneran. Namun satu hal yang pasti, tak ada satupun orang yang tahu di mana si kuda berada.
Para pencari kembali ke istana di hari pertama dengan tangan hampa. Di hari kedua, beberapa pasukan mulai sakit punggung dan sakit hati. Bahkan ada yang nyasar sampai ke kerajaan sebelah dan ditangkap karena dikira mata-mata. Dan saat raja kembali duduk termenung di singgasananya, ia pun mulai curiga. Apa mungkin Abu Nawas tidak sembunyikan jauh-jauh? Apa mungkin dia menyembunyikannya di tempat yang tak terduga? Tapi tentu saja, belum ada yang bisa memastikan. Yang pasti, hari ketiga tinggal satu langkah lagi. Dan Abu Nawas, ia justru terlihat tenang, duduk di depan rumahnya, menyeruput teh, sambil menyuapi seekor ayam yang memakai topi kecil dari daun pisang. Entah apa lagi maksudnya. Sementara semua orang sibuk menebak kemana kuda raja dibawa, Abu Nawas justru terlihat santai. Tidak ada tanda-tanda ketegangan di wajahnya. Bahkan, ketika seorang tetua desa menegurnya, "Abu, kamu sadarkan yang kau sembunyikan itu bukan tikar atau sandal jepit, tapi kuda raja?" Abu Nawas hanya tersenyum, menyesap tehnya, dan menjawab, "Justru karena itu, saya menyembunyikannya dengan cara yang paling tak disangka. Kalau saya sembunyikan seperti orang biasa, pasti mudah ditemukan." Tetua itu mengerutkan dahi. "Maksudmu, saya tidak sembunyikan kudanya di dalam gua, bukan pula di dalam sumur. Saya justru menaruhnya di tempat yang terang, sangat dekat dengan raja, malah." Tetua makin bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, Abu Nawas berdiri dan pamit. Ia berjalan menuju kandang sapi milik istana dengan membawa sekantong lumpur, seikat tali rami, dan 2 buah kayu kecil melengkung. Apa yang akan dilakukannya? Ternyata, si kuda disamarkan sedemikian rupa hingga menyerupai seekor sapi. Ia melumuri seluruh tubuh kuda dengan lumpur agar warna coklat mengilapnya tertutup. Surai indah kuda dikepang dan ditutup dengan kain belel. Ekor panjangnya diikat dan dililit supaya tampak pendek dan kaku seperti buntut sapi. Abu Nawas bahkan menambahkan tanduk palsu dari kayu, lalu memasangkannya ke kepala kuda dengan tali yang dijalin rapi. Kuda itu, yang biasanya elegan dan bersinar, sekarang tampak seperti sapi kampung yang baru pulang dari main lumpur. Tapi tunggu, belum selesai. Setelah kuda itu disulap menjadi sapi, Abu Nawas mengandalkannya kepada penggembala istana. Ia membujuk penggembala itu, "Sudah, masukkan saja 1 sapi tambahan ini di antara kawanan sapi istana. Bilang saja ini sapi pinjaman dari petani timur untuk uji coba pakan baru." Penggembala ragu, tapi karena Abu Nawas punya reputasi orang kepercayaan raja yang suka bikin pusing, si penggembala setuju. Apalagi setelah Abu menyisipkan sedikit roti manis dan selembar koin perak ke saku bajunya. "Anggap saja ini biaya tambahan untuk kelelahan mental," kata Abu sambil tersenyum lebar. Dan begitulah, kuda paling berharga di negeri itu kini berdiri tenang, di kandang istana sendiri, berbaur dengan sapi-sapi biasa. Ia bahkan ikut makan rumput dengan malasnya, mungkin karena tidak paham sedang jadi apa dirinya. Si kuda pun terlihat sangat pasrah, atau mungkin menikmati liburannya sebagai sapi. Sementara itu, pasukan istana dan rakyat terus mencari kuda tersebut ke pelosok negeri. Mereka tak menyangka bahwa kuda itu bahkan tidak pernah meninggalkan wilayah istana. Ia hanya diganti kostumnya. Abu Nawas kembali ke rumah, duduk santai di depan rumahnya, sambil berkata pelan, "Terkadang, hal yang paling sulit ditemukan adalah yang paling dekat dan tersamar dengan sangat sederhana." Sementara itu di istana, raja mulai gelisah. Ia tak sadar, kuda kebanggaannya sedang berdiri hanya beberapa meter darinya, berlagak sebagai sapi bertanduk kayu. Keesokan harinya, suasana istana makin panas. 2 hari pencarian tak membuahkan hasil. Raja, yang biasanya santai sambil memandangi kolam ikan, sekarang duduk dengan wajah seperti awan badai. Tidak ada tawa, tidak ada senyum, bahkan gurauan pelayan istana yang biasanya receh pun diabaikannya. "Bagaimana bisa seekor kuda sebesar itu lenyap begitu saja?" seru raja sambil membanting gulungan laporan hasil pencarian. "Kalian semua ini, mencari atau sekadar jalan-jalan?" Seorang menteri gemetar menjawab, "Yang mulia, kami sudah menyisir 38 gua, 17 lembah, dan 12 sumur tua. Bahkan kami sempat mengejar jejak kaki, tapi ternyata itu jejak unta dari pedagang Arab." Raja menggeleng tak percaya. "Aku tidak peduli. Pokoknya hari ini kita harus temukan dia, atau aku akan mencukur alis semua penjaga gerbang sebagai hukuman." Di tengah kekacauan itu,
datanglah Abu Nawas. Ia melangkah tenang ke balairung dengan wajah secerah matahari. Bagaimana kabar pencarian, tuanku? Raja menatapnya tajam. Jangan sok-sok tanya. Kamu tahu betapa frustasinya aku. Bahkan rakyat sudah membuat lagu sindiran, kuda raja kemana perginya, hilang disulap tak tahu rimbanya. Wah, bagus juga lagunya. Bisa jadi tren, jawab Abu santai. Raja makin geram. Cepat katakan, di mana kau sembunyikan kuda itu? Abu menghela napas panjang. Ia lalu berkata, baiklah, karena hari ini hari ketiga, hamba akan beri petunjuk. Tapi hanya satu. Raja mengangguk dengan sigap. Abu Nawas mendekat, berbisik pelan, kudamu tidak pernah benar-benar pergi jauh. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu tersenyum misterius. Ayo ikut hamba. Ia kemudian menuntun raja dan para pengawalnya ke kandang sapi. Semua bingung. Mereka tak mengerti kenapa harus ke sana. Tapi saat Abu menunjuk seekor sapi berlumpur dengan tanduk aneh, raja menyipitkan mata. Tunggu, itu, seperti kuda. Abu mengambil air, menuangkannya ke badan sapi itu. Lumpur pun rontok perlahan. Surai indah mulai tampak. Tanduk kayu dilepas. Buntut diuraikan. Semua yang melihat mendadak ternganga. Raja berdiri terpaku. Itu kudaku. Para menteri mulai panik. Beberapa melongo, ada yang malah tertawa tertahan. Ampun, hebat sekali penyamarannya. Raja tak langsung marah. Ia justru duduk perlahan, lalu tertawa. Hahaha, Abu Nawas, kau memang gila. Tapi aku harus akui, ide ini benar-benar di luar akal sehat. Abu menunduk hormat. Terima kasih, tuanku. Kadang yang paling kita cari, ternyata ada di bawah hidung kita sendiri. Raja mengangguk. Dan kadang yang bikin pusing istana, ternyata juga satu-satunya yang bisa menghibur negeri. Setelah kejadian dramatis di kandang sapi, suasana istana berubah total. Dari yang tadinya penuh ketegangan, kini bergema tawa yang tak henti-henti. Para pelayan istana masih sibuk bergosip, kamu lihat gak ekspresi wajah raja tadi pas tahu kudanya ternyata sapi. Yang satu menjawab, lihat banget. Itu pertama kalinya aku lihat raja bengong kayak patung garam. Sementara itu, Abu Nawas, sang dalang kehebohan, tetap bersikap tenang. Ia tidak ikut heboh, tidak juga melompat-lompat kegirangan. Ia hanya tersenyum kecil dan berjalan menuju taman istana, duduk di bawah pohon sambil memainkan batu kerikil, seperti sedang menunggu kelanjutan pertunjukan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa penasihat kerajaan masih kebingungan. Salah satunya mendekati Abu Nawas dan berkata, wahai Abu, mengapa kau tidak sembunyikan kuda itu ke tempat yang jauh saja? Ke hutan atau ke desa sebelah? Bukankah lebih aman? Abu menjawab pelan, justru karena semua orang berpikir begitu, maka aku memilih cara yang berbeda. Semakin sederhana tempatnya, semakin sulit dipercaya. Dan itu, membuatnya aman. Penasihat itu terdiam. Dalam hatinya ia berpikir, orang ini tidak waras, tapi cerdasnya bukan main. Hari pun mulai berganti malam. Di istana, raja kembali duduk di singgasananya. Tapi kali ini ia tidak marah, tidak pula murung. Ia justru merenung, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Di tangannya, ia memegang tanduk palsu dari kayu yang digunakan Abu untuk menyamar si kuda. Raja tersenyum simpul. Si Abu ini, selalu berhasil mengalahkan logika dengan cara-cara konyol. Tak lama kemudian, ia memanggil Abu Nawas ke balairung. Kali ini tak ada pengawal yang menatap curiga, tak ada menteri yang mengerutkan dahi. Semua orang tahu, sang raja ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Abu Nawas masuk dengan tenang, tangan di belakang, langkah perlahan tapi mantap. Raja menatapnya dan berkata, engkau telah berhasil menjalankan tantanganku. Kuda kesayanganku kau sembunyikan, tanpa ada seorang pun, termasuk aku, yang bisa menemukannya. Maka, seperti janjiku, kau berhak atas hadiah. Abu membungkuk hormat. Hamba tidak menolak, tuanku. Tapi sebelum itu, bolehkah hamba meminta satu hal tambahan? Raja mengangkat alis, apalagi? Mohon tanduk sapi palsu ini dijadikan simbol penghargaan. Supaya orang tahu, kadang kecerdasan tak perlu terlihat megah. Cukup sepotong kayu di kepala kuda, sudah cukup membuat seluruh istana kelabakan. Raja tertawa. Permintaan aneh, tapi aku setuju. Keesokan paginya, raja memanggil semua pasukannya. Bukan untuk perang, bukan pula untuk perayaan. Tapi untuk sebuah pengakuan, yang mungkin bagi sebagian orang terdengar sederhana,
Namun bagi seorang raja, itu luar biasa sulit, mengakui bahwa dirinya kalah oleh akal seorang rakyat jelata. "Wahai para pengabdi istana," kata raja dengan suara berat, "kita semua telah dikelabui, bukan oleh musuh, tapi oleh orang yang justru paling setia pada negeri ini." Semua orang menunduk, mereka tahu siapa yang dimaksud. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa kecerdasan bukan soal pangkat, bukan soal jabatan, bukan juga soal harta, tapi soal cara berpikir yang tak biasa. Suasana hening sejenak. Para menteri melirik satu sama lain, mungkin bertanya-tanya apakah raja benar-benar tidak marah atau ini bagian dari jebakan. Tapi kemudian, raja tersenyum dan berkata, "Karena itu, mulai hari ini, aku akan beri Abu Nawas gelar baru, penasehat kerajaan untuk urusan yang tak masuk akal." Rakyat bersorak, "Abu Nawas." Ia tertawa geli. "Wah, gelar yang tidak biasa. Tapi hamba bangga menerimanya, tuanku." Namun, seperti biasa, raja yang keras kepala masih menyimpan sedikit rasa penasaran, dan tentu saja, gengsi. Di balik tawa dan pengakuannya, raja sempat menggumam pada menterinya, "Tapi tetap saja, masa aku bisa tertipu sama kuda yang disulap jadi sapi?" Menteri itu tidak berani menjawab. Ia hanya tersenyum kecut. Raja lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Kalau begitu, Abu, jujur saja, kau yakin kuda itu tidak pernah nekat kabur dari kandang dan jalan-jalan sendiri lalu balik lagi?" Abu menjawab dengan serius, "Tidak, tuanku. Tapi andai pun iya, setidaknya, ia tahu jalan pulang. Tidak seperti sebagian pejabat yang suka jalan-jalan tapi lupa kembali ke tugas." Ruang istana sontak meledak tawa. Raja memijat kening, setengah kesal, setengah kagum. "Aduh, Abu, kamu ini, ya ampun." Dan begitulah, hari itu ditutup dengan perasaan campur aduk bagi sang raja, malu, bangga, jengkel, tapi juga bersyukur. Ia sadar, kerajaan tanpa Abu Nawas akan terasa terlalu sepi, terlalu normal, dan mungkin terlalu membosankan.